Ini alhamdulillah. Kalau saman itu gelaran ya. Kalau bahasa Arab kunyah gelar. Karena beliau asli Muhammad bin Abdul Karim As-Samani. Beliau ini salah seorang dari murid dari perguruan Datuk Pelampian lah. Beliau orang Madinah, bertempat di Madinah. Beliau khatam di makam Rasulullah. Dan pernah membantu setiap orang ziarah ke makam Rasulullah dan selalu di makam Rasulullah. Serta mengatur setiap mereka yang berziarah di makam Nabi. Kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW tidak diragukan, sehingga beliau sering bertemu dan bermimpi dengan Nabi. Karena syiddat hubbihi, sangat mencintai Nabi lah. Satunya. Syekh Salman Al-Madani mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Sebelumnya beliau menyembunyikan ilmunya. Nah, setelah diperintah oleh Nabi, hanya beliau menyampaikannya. Ya pada waktu khawat, tidak sejak kecil terlihat akhlak dan kepribadiannya kepada kedua orang tuanya dan terhadap guru-gurunya dan masyaikh-nya. Beliau cerdas dan cepat hafal yang dipelajarinya, sehingga membuat kedua orang tuanya mengkhawatirkan beliau. Kalau tidak dan sebagainya. Kemudian keduanya mengadukan kepada syekhnya. Syekhnya mengatakan kepada ibu bapaknya, engkau tidak perlu takut, karena anakmu Salman nantinya akan menjadi kepala dari para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 para ulama di zaman itu menggelar Syekh Salman Al-Madani dengan 4 gelar. Pertama digelar dengan Qutbi Kulil Aqtab, artinya kutub di atas dari segala para wali-wali kutub. Ini kepala dari para wali kutub. Qutbi Kulil Aqtab namanya. Syekh Abdul Qadir yani Sultanul Aulia lah, raja dari para wali-wali. Satu dia. Beliau zuriat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 2. Kecintaan dan kerinduannya tidak dapat diragukan berkhidmat selalu di makam Nabi kita di Madinah. 3. Beliau orang yang rajin menuntut dan tekun beribadah dan pemurah kepada sesama. 4. Beliau sering berkhalwat. Pada ketika Syekh Salman Al-Madani berkhalwat, beliau amalkan tarekat Qadariyah, tarekat warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tabarruk untuk mengambil berkah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan tarekat Khulwatiyah dari Syekh Abdul Latif. Tabarrukan dengan peninggalan Syekh Abdul Latif. Datang pada waktu Syekh Salman Al-Madani berkhalwat, Syekh Abdul Qadir Jilani membawa itu ketinggalan bawa jubah putih. Apa namanya? Itu adalah tanda kewalian kutub dari kewalian kutub. Itu dari Syekh Abdul Qadir Jantu danlah dari Syekh Abdul Qadir yang diserahkan kepada Maulana Syekh Salman Al-Madani. Kemudian Rasulullah datang memerintahkan kepada Syekh Salman Al-Madani untuk mengajarkan ilmunya. Dari sinilah datang
dari segala penjuru mereka menimba ilmu kepada Syekh Saman sekitar 250 tahun yang lalu lah, termasuk Syekh Muhammad Asad Al-Banjari dan Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi serta Syekh Abdul Wahab Bugis lah. Nah, jadi ilmu apa? Nah, jadi kalau menurut Malim Syukurlah, ilmu diajarkan oleh seseman itu ilmu hakikat lah. Nah, ilmu hakikat nah. Selainnya ilmu istimah ya. Jadi diajarkan oleh seseman kepada murid-muridnya. Diberi nama dengan ilmu hakikat, sumbernya dari sinilah. Sudah rajin ditulis lah. Dari muhaituan kemuliaan, ini jersiman kan, muliakanlah kami daripada ketika itu. Sesaman dia mengharap ilmu mana bisa jadi mulia atau amalan mana yang bisa jadi mulia lah. Nah, timbul di batin sesaman caranya bi ilmin azaliin. Ini yang pertama untuk mendapatkan kemudian dengan ilmu ajan. Ini tafsirnya menurut Syekh Amin Kubi Makkah bi ilmin hakikin. Hakikin kan, dengan ilmu hakikat untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat wa amalin ya. Dan amalkan bila kita aja sampai akhir sampai akhir aja kalau ingin dapat kemuliaan dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini ilmu yang membicarakan masalah sebenar-benar diri, sebenar-benar diri kita. Pada hakikat menurut Nabi, bukan menurut pendapat hanya daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalin, amalkan. Cara mengamalkan kesimpulan rasakan ini. Bila kita aja sampai akhir hayat diberi nama dengan ilmu hakikat. Nah, ini ilmu yang paling aman, selamat, dan ilmu untuk mendapatkan baik impanah. Ya seman pun pada ketika khawat hanya panah isbirok aja lah. Kedua, Syekh Saman Ahmadani digelar oleh para ulama di zaman itu dengan Fatihul Abwab, pembuka segala pintu. Satu ujar Syekh Saman Ahmadani pembuka pintu untuk mendapatkan pahit robbannya. Ini kalau jalan hakikat ini yang diperoleh pahit robbannya. Nah, ini kalau jalan hakikat untuk mendapatkan pahit robbannya. Kalau jalan ma'rifat itu tujuannya untuk mendapatkan pahit ilahiyah. Pahidul ilahiyah maknanya. Nah, ini paling aman nih. Pahit robbana aman dari segala gangguan dan selamat serta untuk mendapatkan derajat dan maqam aman nih ada dicopot untuk nah. Nah, kalau pahit ilahiyah ini bahayanya pertama lah bisa kemasukan jin itu yang pertama. Nah, kalau kebetulan sia-siakan syariat jadi copot lah ini habis itu
untuk mendapatkan bait Rabbana limpahan dari diri kasih sayang Tuhan. Di zaman yang kedua, di zaman dahulu ada kaum yang suluk lah, kaum suluk. Mereka hanya beribadah. Tujuan mereka ingin mendapatkan bait Rabbana. Kebanyakan mereka sholat, puasa, zikir, dan tasbih, dan berselawat kepada Nabi. Ada yang bertawasul dan istighasah kepada sesaman sebelum ibadah. Jadi pertama tawasul artinya berhadiah Fatihah, dan bacaan yang lain dihadiahkan halanya kepada sesaman khususlah. Kedua, istighasah artinya minta pertolongan kepada sesaman dengan mengucapkan ya saman. Mereka berharap dengan berkah karamah sesaman, dengan berkah karamah mendapat bait Rabbani. Ternyata dengan tawasul dan istighasah lebih mudah dan segera mendapatkan bait Rabbana dan segera memperoleh maqamul mahmud, maqam terpuji. Dari sini kelebihannya atau karamah dari sesaman, kerajinan Fatihah dan mohon dengan mengucapkan ya saman. Doa sesaman al-madani membuka pintu keberhasilan. Ada terdengar dari masyarakat yang sering bertawasul dan beristighasah, berada minta pertolongan kepada sesaman dengan mengucap ya saman, dengan berulang-ulang itulah di hati mereka. Mohon berkah karamah sesaman. Alhamdulillah usaha dan dagangannya sukses lancar dari berkah karamah sesaman. Memang di Bandar dulu rajin orang baca mereka bisa mandul. Bersompulnya belum lagi sekitar 60-an. Nah di pasar, kami kan di pasar terus tidak. Jadi tahu tuh diundang orang gitu. Jadi di situ dagang-dagang jadi rajin dagangnya macam nak bersama tubuh sumpul balon lagi. Tahun 60-an pun. Soal apakah tidak syirik minta pertolongan kepada selain Allah? Tolong jelaskan kepada kami. Jawab, yang demikian tidak syirik, asalkan diucapkan dengan lisan. Nah, jadi kalau kita ucapkan dengan lisan kada boleh. Ada syirik kalau sudah di hati ya saman itu kada boleh. Karena saman itu bukan dari Tuhan. Aku pernah jadi kebuat di sini waktu pembacaan di Banjar. Di kalayan khotibnya SC orang yang dibadakan ya saman. Syirik ya. Kita baca kitab aku, nah SC ini tadi. Dan tentu itu tak nakal aku. Nah, orang jadi Banjar. Nah, kita jawab kalau jangan mengucap, jangan diucapkan dalam lisan, ada syirik itu. Istighasah kan. Nah, nang syirik kalau diucapkan di batin ya sama. Kalau kita mohon berkahnya itu doa karena mohon berkah karamah itu doa. Kita kadang menyalahkan orang meretik kalau di hati ya samanya sama. Oh di lisan ada apa-apa. Nah, yang demikian tidak syirik asalkan ucapan di lisan. Jika dikatakan di hati ya samanya sama, atau jika dikatakan di batin, maka yang demikian bisa membawa kepada syirik. Karena di hati atau di batin hanya Allah dan Rasulnya. Nah, atau hanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya
seperti akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dikerakan dalam lidah, ditasdikkan di hati. Apabila ada yang lain dari Allah dan Rasul, maka yang demikian bisa membawa kepada kesyirikan. Ya, dari nama-nama Allah 99 bisa di hati, misalnya Allah ya Rahman boleh di hati, ya Allah ya Qiyamah, pokoknya nama-nama Tuhan, nama Nabi boleh di batin. Satu ya, contoh sebagai misal, seseorang datang kepada temannya karena keadaan tidak ada uang dan beras misalnya nih, itu ketinggalan, tidak ada uang dan beras. Kawan datang, kedatangan ingin minta tolong atau ingin berhutang, datang dan duduk serta diam saja, tak berbender sama sekali. Nah, mungkin namanya tidak mengetahui hajatnya. Seandainya datang dan isi gasah minta tolong kepada temannya, insya Allah dibantu temannya kan, dengan mengucapkan dengan lidah. Bantunya kada diucapkan Indonesia kada tahu. Nah, tidak mengapa lah, bolehlah. Namun di hati itu namanya tahu kawan kan itu, jadi kada boleh. Doa lain jangan mengata ya Allah ya Rahman Rahim misalnya, atau dengan nama-nama Tuhan yang lain. Itu dinamakan zikir. Berpahala, selamat dari syirik. Atau di hati ya Rasulullah ya Muhammad minta syafaat juga tidak syirik, boleh dibantu. Syekh Jamal Ahmad membuka pintu dari kebebalan, sulit dinasihati dan tidak punya pengertian, suka melawan, maka hendaknya bertawasul dan istighosah kepada zaman, ucapannya zaman berolah-olah lihat. Mohon berkah namanya, semoga mudah dan kabul yang diniatkan. Jepang ke air dan minumkan, atau juga sangat saat perempuan ingin melahirkan, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga itu. Ini banyak orang merasakan hendak melahirkan itu. Kalau di sini apa yang terjadi? Banyak orang ini minta banyak. Itu di situ tuh ada jainarnya lama kurang. Jadi gawainya itu bisi-bisi, pasal itu menjaga bisi-bisi, jadi orang masuk bayar, sebenarnya tujuannya. Jadi bini ku kan, jadi belum kabar ada Pak Yakob di sana, ada Pak Yakob. So, ya, oleh jana gue singgah dulu jangan tinggal. Ini warung, bola teh macam-macam di sini, samping masih kecil. Lagi baru itu rumah lagi, ini sudah bakal ada lagi. Bini Awi ini mulai malam tadi gue kada lahir, dia lagi beranaknya. Bili je banyu dan Awi banyu aku anang botol bepalingnya aku ke jalan memadap bagiannya anak udara cepat dan sebagainya. Selesai naik minum makan bincang gitu. Apa yang nggak paruh sudah. Pinjam mobil gue pinjam Jokowi. Ini ada mobil lah, beda kasus pun. Aku juga kemana nggak berbuka. Mau ke rumah. Banyak masalah. Ditelepon oleh Awi nih. Anu gue sudah menghadapan jalan. Alhamdulillah ya. Tapi meninggal gue jadi gitu. Aku juga pengen mandinya. Tuh, aku lebih dijaganya lan apa suster kah? Tujuan orang memangku biar mulai sebelum maghrib sudah mati gitu. Jadi disuruh ke rumah sakit jarak ada heran-heran Awi nih. Orang ada juga orang tukang aja kan. Imbah di bayi banyu itu nah. Negara keluar 4,5 kg biru.
Wah, dengar orang terbanyak orang sini minta juga. Nah, kata tahu juga kalau belum kadanya pokoknya terbanyak kembali. Caranya belajar di orang Banjar juga lah. Baca peti hampat hadiahkan secara khusus kepada sesama. Nah, hanya baca wajah lana mingkuli dikin. Raja walikul hamin wa balain akhraja 3 kali nih. Batu wakfir ya wakfir ubaidiyani Muhammadin Syahir bisa hanya hanya ya samanya saman itu paling ada 9 kali. Ada orang tambah ya mati kan. Ya mandali kan mana ada sini. Itu cara dibangun ke banyu mudahan itu aja soalnya. Ada pulang tambahan menyendak dia pecahon anak lawan Siti Maryam. Anak ini kuitan Siti Maryam. Jadi bahagia secara khusus dengan anak kuitan Siti Maryam bil hadrati anak wa sayyidatina Maryam. Ya, betul. Ucapan barakati Hannah bin Hannah wa Maryam ukhruj ayuha maulud bihaqqi malikil ma'bud na'am ukhruj keluarlah ayuha maulud wahai orang yang tagar lahir nih bihaqqi malikil ma'bud dengan kebenaran Tuhan semua 3 kali itu tambahan anak itu kuat kuitan Siti Maryam lahir kada babi dan binan Siti Maryam jadi terpawul nah kepada Siti Maryam gitu nah itu tuh kalau kepepet benar ada selawatnya pelang tambahi selawat olahan orang Banjar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina selamat itu selawatnya jadi hanya orang Arab aja bisa selawat gitu kan bisa juga selawat ini selamat itu nah jadi kalau jin itu kan seminggu sekali jadi jangan Kalimantan ada binian amalkan itu kebetian ada bidan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina wa Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina selamat lahir kada binan itu orang kandangan memulai selawat itu Ibnu Hajar ya dalam sejarah Ibnu Hajar Ibnu Hajar pejuang sabar loh karena anak buahnya akan diangkat jadi pegawai lalu berontak dengan dikatakan gerombolan nah lain aja diangkat jadi pegawai anak buah seorang yang berjuang kada diangkat loh takap orang tahu zaman Soekarno kada tahu di mana meninggal kemana tadi nomor nampaknya Syekh Zaman Ahmad digelar pula dengan kutub zaman artinya kutub zaman dari sejak keramat Syekh Zaman mulai sejak hidup sampai sekarang kutub zaman dari Nabi kita Nabi akhir zaman jadi orang nama ambil arah Syekh Zaman dia mau banyak nang
Kalau ya Gus Sopan jadi wali karena saya semeni ikut bijaman lah. Yalah. Ada yang merasakan berkah karamahnya atau berkah karamahnya sampai akhir zaman. Lima zaman digelar Qutbul Aqwan, artinya kepala dari para wali-wali sekalian alam. Karamah zaman. Karamah adalah sesuatu yang terjadi di luar akal manusia. Karamah karunia Allah terhadap para wali-wali. Syarat mendapatkan berkah karamah dari para wali-wali, pertama meyakini bahwa misalnya seseman adalah waliullah, atau misalnya Syekh Qadir Jani wali harsakin. Kedua, berhadiah pahala bacaan Fatihah atau bacaan yang lain kepada para wali-wali. Pada wali-wali Allah ada hadis Nabi yang artinya jadi hadiahi orang yang mati dari kamu. Allah mengutus malaikat membawa pahala hadiah itu kepada orang yang dihadiahi. Ada dua manfaatnya. Pertama, seandainya yang dihadiahi dalam siksa dan azab, insya Allah selamat dan merdeka dari siksa. Seperti misalnya seseorang berusaha di kota lain kemudian berhasil dan sukses. Ada keluarga terlihat terbelit utang lah. Terbeli utang umpamanya ya, dia kirim bantuan, dibayarkan itu bantuan hingga lunas lah utangnya. Selamat dari kesusahan. Dan yang dia hadiah itu, yang kita hadiahin, mendoakan kepada yang memberi bantuan agar usahanya selamat dan berhasil. Dan yang kedua, dari manfaatnya, seandainya yang dihadiahi dalam rahmat Allah bertambah bahagia di sana, dan yang dihadiah itu mendoakan kita yang berhadiah. Ketiga, syarat untuk mendapatkan karamah dari para wali-wali Allah, hari haulnya. Nah, kita ini kan esok hari Jumat tenang. Oh, Pak. Nah, itu tujuannya lah. Jadi kita dijadikan usaha yang sukses nih. Ya bendahane usaha kita lancar. Ini kisah. Haji Gapur. Nama Pak. Jerabu menjarang. Pak Nam juga datil mobil. Yalah. Banyuwangi kan. Di berkisahnya kan Haji Gapur itu pengajian di Bisik Badak loh. Waktu anak kawin biasa kan menukarin tahu propiko kan anak bisa juta 10 juta dua kali kalau nggak dia juga pernah. Jadi Haji Gapur macam kapal kare apa tahun 12 aja. Nah, cuma dipesani oleh guru beliau Haji Gapurnya berkesan. Jadi guru Haji Abdul Gapur ini Guru Mukhtar. Dan Guru Mukhtar sini lain. Guru Mukhtar Pasar Jati. Itu sepupu lawan Guru Muhammad Nur Tangkisu. Sepupu sekali lah Haji Muhammad Nur Tangkisu. Dibakali apa? Dibakali ma'ruah. Siti Hadijah ini kayak ini caranya nak. Ini kan awalnya. Nah itu anggaplah turun tanah. Menuju hari gawi itu tahlil. Makanya kita menuju hari lah. Lagi 25 hari, 40, 100 karena hanya awal. Nah karena tinggal awal. Tapi menurut kita tiap malam Jumat Haji Gapur ini sekeluarga nanti bertahlil bahagia pahala tahlil kepada almarhum.
sampai juga pun padahal berniat nonton aku kan dibayar orang tanah diutung pun nah anak olah masih rencananya juga pun membangun pas meninggal apa kali itu tanahnya aku Haji Gapur kan masjidnya di ujung pun tonton nah. Jadi kisah Haji Sufyan Sumber ipar Haji Yani ini pun tuh di bawahnya lah ke tokonya menjahit ini pekulat nah ini apa kain pekulat ada payung ini disorokan di laci ini nah minyak tempat minyak gitu. Parajahan macam-macam parajahan kan supaya rame lah ya beklat jadi bawa foto kayak pengurus nah itu aku seorang datang tiap pagi tiap malam tenang marwah jadi lah kabar mah dia tidak benar kan main dipuntun kayu aja nukar toko nang bertingkat di situ nah pasar pada Haji Sleman tuh nah di Sleman pasar nah nah ini ada tapao mulai karena kita dijadikan seorang pengusaha nausosesnya saya berdagang aja pegawai gaji syuting kayak kita Allah lain ya jadi ya pur bilang kangkung saya kan modal tapi kan bisa kayaknya berkembang dari sendirinya kan kayak itu ya ini kisah juga pur kalau Haji Sufyan digawinya juga seminggu sekali lagi tiap malam Jumat ya anaknya bininya kan bertahlil aja udah jangan baca yasin ya oleh kalau baca yasin kepanjangan ya kalau baca tahlil pun Fatihah zikir selawat tasbih doanya barang aja intinya doanya kayak ini bahasa Banjarnya no. Ya Allah kami hadiahkan pahala yang dibaca ini secara khusus kepada Siti Hadijah. Ya Allah hamba mohon kepadamu berikanlah hidayah sebagaimana Tuhan berikan hidayah kepada Siti Hadijah. Berikanlah rezeki yang luas sebagaimana engkau berikan rezeki kepada Siti Hadijah. Itu aja tujuannya. Karena Siti Hadijah ini karena Siti Hadijah kedudukannya alhamdulillah wali bini Nabi ya tahun beliau ada sangat berjuang membantu perjuangan Nabi ini ya sampai Jibril aja menitip salam kepada Siti Hadijah tanda kehebatan perjuangannya itu nah dihargai oleh Tuhan itu kisah Siti Hadijah ini aja syuting nih rawat aja lagi parah banget makin ini mulai gitu ada setahun lawas pulang ini mulai karena jangan diundang oke ustad-ustad yang parak-parak di rumah aja membinakan tahlil gitu nah bisa kasih ini aja pembangga benar gitu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Shiratal mustaqim shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allah ma'afani ma'alam ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah